belakang, saya dari AB4G. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengatasi kegugupan saat kita ingin berbicara di depan publik. Dengan mengatur pernapasan kita menggunakan metode 7-4-8. 7 detik kita menarik napas, 4 detik kita menahan, 8 detik kita menghela napas. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkannya. Baiklah, begitulah kira-kira cara untuk mengatasi kegugupan kita saat kita ingin berbicara depan publik. Semoga video ini bermanfaat dan membantu. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari tongue twister, yaitu kuku kaki kakak kakak kakekku kaku kaku, kuku kaki kakak kakak kakekku kaku kaku, ular melingkar-lingkar di atas pagar, ular melingkar-lingkar di atas pagar. Kugunting kuku kaki kakekku, kugunting kuku kaki kakekku. Ular lari lurus, ular lari lurus. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini mari kita mendengarkan pidato dari Martin Luther King Jr. yang berjudul I Have a Dream. Saya senang bergabung dengan Anda hari ini dalam apa yang akan tercatat dalam sejarah sebagai demonstrasi terbesar untuk kebebasan dalam sejarah bangsa kita. 5 skor tahun yang lalu, seorang Amerika yang hebat, yang dalam bayangan simbolisnya kita berdiri hari ini, menandatangani proklamasi emansipasi. Keputusan penting ini datang sebagai mercusuar harapan yang besar bagi jutaan budak negro yang layu dalam api ketidakadilan yang layu. Itu datang sebagai fajar sukacita untuk mengakhiri malam panjang penawanan mereka. Tetapi ratusan tahun kemudian, orang negro masih belum bebas. Ratusan tahun kemudian, kehidupan orang negro masih lumpuh oleh belenggu segregasi dan rantai diskriminasi. 100 tahun kemudian, orang negro hidup di sebuah pulau kesepian yang miskin di tengah lautan luas kemakmuran material. 100 tahun kemudian, orang negro masih layu di sudut-sudut masyarakat Amerika dan mendapati dirinya diasingkan di tanahnya sendiri. Jadi kita datang ke sini hari ini untuk mendramatisir kondisi yang memalukan. Dalam arti tertentu, kita telah datang ke ibu kota bangsa kita untuk mencairkan cek. Ketika arsitek Republik kita menulis kata-kata indah konstitusi dan deklarasi kemerdekaan. Mereka menandatangani surat promes yang setiap orang Amerika akan jatuh warisannya. Catatan ini adalah janji bahwa semua orang, ya pria kulit hitam serta pria kulit putih, akan dijamin hak-hak hidup kemerdekaan dan pengajaran kebahagiaan. Hari ini jelas bahwa Amerika telah gagal untuk menghormati surat promes ini sejauh menyangkut warga negara kulit berwarna. Alih-alih menghormati kewajiban suci ini, Amerika telah memberi orang negro cek buruk, cek yang telah dikembalikan bertanda dana tidak mencukupi. Tetapi kita menolak untuk percaya bahwa Bank Keadilan bangkrut. Kita menolak untuk percaya bahwa tidak ada cukup dana di Brenkes. Kesempatan bangsa ini, jadi kita telah datang untuk mencairkan cek ini. Cek yang akan memberi kita kekayaan pemerintah, keadilan, dan keamanan kebebasan. Kita juga datang ke tempat suci ini untuk mengingatkan Amerika akan urgensi yang sengit saat ini. Ini bukan waktunya untuk terlibat dalam kemewahan, pendinginan, atau obat penenang berhadap. Sekaranglah waktunya untuk mewujudkan janji-janji demokrasi. Sekaranglah waktunya untuk bangkit dari lemah, gelap, dan sunyi segregasi ke jalan yang diterangi matahari dari keadilan rasial. Sekaranglah waktunya untuk mengangkat bangsa kita dari pasir hisap ketidakadilan rasial ke batu padat persaudaraan.
Sekaranglah waktunya untuk membuat keadilan menjadi kenyataan bagi semua anak Tuhan. Akan berakibat fatal bagi bangsa untuk mengabaikan urgensi saat ini. Musim panas yang terik dari ketidakpuasan sah negro tidak akan berlalu sampai ada musim gugur yang menyegarkan diri. Kebebasan dan kesetaraan. 1963 bukanlah akhir, tapi pemulaan. Mereka yang berharap bahwa orang negro perlu melampiaskan kemarahan dan kemudian akan puas akan mengalami sejuta kasar, tidak, bangsa ini kembali ke bisnis seperti biasa. Tidak akan ada istirahat atau ketenangan di Amerika sampai orang negro diberikan hak kewarganegaraan mereka. Badai pemberontakan akan terus mengguncang fondasi bangsa kita sampai hari cerah keadilan muncul. Ada sesuatu yang harus saya katakan kepada orang-orang saya yang berdiri di ambang pintu bangsa yang mengarah ke istana keadilan. Dalam proses mendapatkan tempat yang selayaknya. Kita tidak boleh bersalah atas tindakan yang salah. Janganlah kita berusaha memuaskan dahaga kebebasan kita dengan meminum dari cangkir kepahitan dan kebencian. Kita harus selalu melakukan perjuangan kita di dataran tinggi martabat dan disiplin. Kita tidak boleh membiarkan protes kreatif kita merosot menjadi kekerasan fisik. Sekali lagi, kita harus bangkit ke ketinggian megah untuk memenuhi kekuatan fisik dengan kekuatan jiwa. Militansi baru yang luar biasa yang telah melanda komunitas negro tidak boleh membuat kita tidak mempercayai semua orang kulit putih, karena banyak saudara kulit putih kita. Seperti yang dibuktikan oleh kehadiran mereka di sini hari ini, telah menyadari bahwa nasib mereka terkait dengan nasib kita. Mereka telah menyadari bahwa kebebasan mereka terkait tak terpisahkan dengan kebebasan kita. Kita akan bisa berjalan sendirian. Dan ketika kita berjalan, kita harus berjanji bahwa kita akan selalu berbaris ke depan. Kita tidak bisa membalik. Ada orang-orang yang bertanya kepada para penganut hak-hak sipil, kenapa Anda akan puas? Kapan Anda akan puas? Kita tidak akan pernah puas selama orang negro menjadi korban horor polisi yang tak terkatakan. Kita tidak akan pernah puas selama tubuh kita yang lelah karena perjalanan yang berat tidak bisa mendapatkan penginapan di hotel jalan raya dan hotel-hotel kota. Saya tidak lupa bahwa beberapa dari Anda telah datang ke sini dari cobaan besar dan kesengsaraan. Beberapa dari Anda baru saja datang dari sel penjara yang sempit. Beberapa dari Anda telah datang dari daerah-daerah di mana upaya Anda untuk kebebasan telah membuat Anda babak belur oleh badai penganiayaan dan angin kekejaman polisi. Anda telah menjadi veteran penderitaan kreatif. Teruslah bekerja dengan keyakinan bahwa penderitaan yang tidak pantas bersifat penebusan. Kembalilah ke Mississippi, kembalilah ke Alabama, kembalilah ke South Carolina, kembalilah ke Georgia, kembalilah ke Louisiana, kembalilah ke daerah kumuh dan ghetto di kota-kota utara kita. Mengetahui bahwa entah bagaimana situasi ini bisa dan akan diubah. Janganlah kita bergelut di lemah keputusasaan. Jadi, saya katakan kepada Anda hari ini, teman-teman saya, bahwa meskipun kita menghadapi kesulitan hari ini dan esok, saya masih memiliki mimpi. Itu adalah mimpi yang berakar dan dalam mimpi Amerika. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari bangsa ini akan bangkit dan hidup sesuai dengan makna sebenarnya dari keyakinannya.
Kami memegang kebenaran ini sebagai bukti nyata bahwa semua manusia diciptakan sama. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari di bukit-bukit merah Georgia, putra-putra mantan budak dan putra-putra mantan pemilik budak akan dapat duduk bersama di meja persaudaraan. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari bahkan negara bagian Mississippi, negara bagian yang gerah oleh panasnya ketidakadilan, gerah oleh panasnya penindasan, akan diubah menjadi oasis kebebasan dan keadilan. Saya memiliki mimpi bahwa keempat anak kecil saya suatu hari nanti akan hidup di negara di mana mereka tidak akan dinilai dari warna kulit mereka, tetapi dari isi karakter mereka. Saya memiliki mimpi hari ini. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari ini nanti di Alabama dengan para rasisnya yang ganas, dengan gubernurnya yang bibirnya menetas dengan kata-kata interposisi dan pembatalan. Suatu hari di sana di Alabama, anak laki-laki dan perempuan kulit hitam kecil akan dapat bergabung dengan anak laki-laki dan perempuan kulit putih kecil sebagai saudara perempuan dan saudara laki-laki. Saya memiliki mimpi hari ini. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari setiap lembah akan ditinggikan, dan setiap bukit dan gunung akan dibuat rendah. Tempat-tempat kasar akan dibuat datar, dan tempat-tempat bengkok akan dibuat lurus. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan ke semua daging akan melihatnya bersama-sama. Inilah harapan kita. Inilah iman yang saya kembali dengannya ke selatan. Dengan iman ini kita akan mampu memotong dari gunung keputusasaan sebuah batu harapan. Dengan iman ini kita akan mampu mengubah pertengkaran sumbang bangsa kita menjadi simfoni persaudaraan yang indah. Dengan iman ini kita akan mampu bekerja sama, berdoa bersama, berjuang bersama, pergi ke penjara bersama, berdiri bersama untuk kebebasan, mengetahui bahwa suatu hari kita akan bebas. Dan ini akan menjadi hari ini. Ini akan menjadi hari ketika semua anak Tuhan akan dapat bernyanyi dengan makna baru. Negaraku, ini kamu tanah kebebasan yang manis. Tentang kamu, aku bernyanyi. Tanah tempat ayahku meninggal, tanah kebanggaan para peziarah. Dari setiap sisi gunung, biarkan kebebasan berdering. Dan jika Amerika akan menjadi bangsa yang hebat, ini harus menjadi kenyataan. Jadi biarkan kebebasan berdering dari puncak bukit New Hampshire yang luar biasa. Biarkan kebebasan berdering dari gunung-gunung perkasa New York. Biarkan kebebasan berdering dari ketinggian yang mempercepat Allegheny, Pennsylvania. Biarkan kebebasan berdering dari puncak berbatu Colorado yang melengkung. Biarkan kebebasan berdering dari tanjakan bukit California. Tetapi kita hanya itu. Biarkan kebebasan berdering dari Stone Mountain of Georgia. Biarkan kebebasan berdering dari Lookout Mountain, Tennessee. Biarkan kebebasan berdering dari setiap bukit dan gundukan molehill Mississippi dari setiap sisi. Baiklah, sekianlah pidato dari Martin Luther King yang berjudul I Have a Dream. Terima kasih. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pengucapan yang jelas dan benar atau yang sering kita sebut sebagai artikulasi. Berikut adalah contoh-contohnya. Kata kabagada, pipi kebegidi, foto kobogodo, putu kubugudu, PT kebegede. Baiklah, begitulah kira-kira. Semoga video ini bermanfaat. Semoga membantu. Bye-bye.